Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filatul Khairillah dari Prodi Pendidikan IPS semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Selain itu, ekonomi internasional dapat diartikan sebagai bagian ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional. Nah, hal ini biasanya terdapat pada perdagangan internasional yang contohnya ekspor-impor. Berikutnya, ruang lingkup ekonomi internasional. Yang pertama, teori dan kebijaksanaan dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional sendiri adalah kegiatan jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak berbeda negara. Nah, hal ini contohnya ekspor impor. Nah, ekspor sendiri dapat diartikan sebagai suatu transaksi jual beli di mana barang dikirim dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor adalah transaksi jual beli dari luar negeri ke dalam negeri. Berikutnya, komoditi ekspor impor. Komoditi sendiri dapat diartikan sebagai suatu produk barang dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan pembeli. Dalam komoditi ini terdapat 3 faktor yang mampu mempengaruhi keunggulan pada suatu komoditi. Yang pertama, faktor alam, yakni kondisi geografis pada suatu negeri. Contohnya, di Indonesia memiliki iklim tropis, sehingga banyak pohon karet yang mampu tumbuh subur. Yang kedua, faktor biaya produksi, yakni pengaruh suatu harga barang bisa dipengaruhi oleh pengeluaran biaya produksi yang rendah. Semakin murah suatu harga bisa ditentukan dari semakin rendahnya suatu biaya produksi. Yang ketiga, faktor teknologi, yakni suatu produk yang unggul dapat ditentukan dari semakin majunya teknologi yang digunakan. Berikutnya, manfaat ekspor. Yang pertama, meningkatkan skala produksi. Yang kedua, meningkatkan daya saing. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan bisnis. Yang keempat, meningkatkan peluang pasar yang luas. Yang kelima, meningkatkan hubungan kerjasama internasional. Selanjutnya, manfaat impor, yakni bisa mendapatkan kualitas produk yang dibutuhkan, lalu mengatasi kekurangan barang yang terjadi di dalam negeri, dan mendapatkan barang yang belum diproduksi di dalam negeri. Ruang lingkup ekonomi internasional selanjutnya yakni teori dan kebijakan keuangan internasional. Dalam hal ini, bertujuan untuk menstabilkan keuangan, mempererat kerjasama moneter global, dan lain-lain. Yang ketiga, kerjasama ekonomi internasional. Jadi, setiap negara pasti membutuhkan negara lain. Maka dari itu, setiap negara akan mempunyai hubungan atau melakukan kerjasama dengan negara lain. Contohnya, kerjasama di bidang ekonomi yakni IMF, FAO, IBRD, dan lain-lain. Kalau kerjasama di bidang kebudayaan, contohnya pendidikan dan juga IPTEK. Selanjutnya, berdirinya perusahaan-perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional sendiri dapat diartikan sebagai perusahaan yang tengah beroperasi di dua negara, bahkan
bisa saja lebih. Tujuan ekonomi internasional yaitu supaya bisa meningkatkan kemakmuran suatu negara yang lebih baik. Maka dari itu dapat diraih apabila terdapat berbagai macam kegiatan ekonomi internasional seperti ekspor-impor, pengkreditan, investasi, dan lain-lain. Yang terakhir, manfaat kegiatan ekonomi internasional. Yang pertama, meningkatkan pendapatan suatu negara. Yang kedua, menjaga kestabilan harga barang di dalam negeri. Yang ketiga, memperluas ketersediaan lapangan kerja di suatu negara. Yang keempat, mempercepat pembangunan nasional, di mana banyak pembangunan yang dilakukan untuk menunjang adanya kegiatan ekonomi internasional, seperti pelabuhan baru, tol laut baru, jalan baru, dan lain-lain. Yang kelima, munculnya ahli-ahli di bidang teknologi. Dengan adanya globalisasi, tentu proses ahli teknologi akan semakin cepat. Hal ini yang dapat mendorong masyarakat Indonesia untuk terus mempelajari teknologi sehingga dapat menjadi ahli teknologi di dunia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.